mau sedikit apa ya, kayak berbagi value lah, sharing aja gitu. Ya bukan berarti gue lebih hebat atau gimana, cuman ya kita berbagi aja. Gue kepikirannya ini, mungkin kalian punya insight lain, nanti kita diskusi aja kayak gitu. Nah, sekarang pembahasannya itu tentang ini, bagaimana kita menjadi seorang pembelajar atau become a lifelong learner. Itu maksudnya apa? Ini maksudnya gini, kayak bagaimana kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini, selama menjalani hidup dari awal sampai nanti mati, kita menjadi seseorang yang terus belajar gitu. Karena sejatinya belajar itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya ada di pendidikan-pendidikan formal maupun yang informal, kayak belajar belajar yang pelajaran segala macam. Ada juga bentuk-bentuk hal lain dari segi pengalaman dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang gue pengen bahas mengenai gimana sih kalau misalnya kita supaya bisa menjadi seorang pembelajar seumur hidup, karena selama hidup kita belajar gitu. Ya, sedikit perkenalan lagi, nama lengkap gue Zorif Maulana Akram, gue masih mahasiswa di Fisika UI. Sekarang kesibukannya itu pertama kuliah jarak jauh sama skripsian, terus juga gue di sini sama beberapa temen lainnya lagi mengembangkan mulai dulu aja. Sama terakhir gue lagi sibuk juga di Weber.id. Itu apa? Weber.id itu semacam agensi pembuatan website. Jadi kurang lebih kayak jasa pembuatan website gitu. Sejauh ini kliennya biasanya organisasi kemahasiswaan gitu. Nah, ini alamat emailnya kalau mau di-add sama LinkedIn-nya. Mungkin bisa berkawan di LinkedIn juga. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai aja. Ini mungkin wajah-wajah ini ke-6 orang ini sudah tidak asing lah di mata teman-teman semua gitu. Kayak ini gak usah gue sebut lah, ini Bill Gates, terus ada Jack Ma, terus ini Elon Musk, Ronaldo gitu, Nadim sama Bang Ahmad Zaki gitu. Nah, dari ke-6 orang ini ya kita udah tahu lah kredibilitas mereka seperti apa, terus juga apa yang sudah mereka lakukan gitu. Tapi sempat kepikiran gak sih, dari figur-figur yang ditampilkan ini, apa persamaan di antara mereka semua? Ada yang mau jawab? Kira-kira ya beropini aja gitu. Persamaan dari ke-6 orang ini kira-kira apa? Halo? Ini diskusi sih. Kalau dari figur ini gitu, kira-kira apa yang membuat mereka sama gitu atau dikelompokkan dalam satu kelompok? Apakah dari misalnya mereka kaya gitu? Apakah dari mereka punya etos kerja? Apakah mereka orang yang gigi atau gimana gitu? Kalau menurut teman-teman di sini, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat mereka kesamaan di antara mereka? Kira-kira apa? Gimana menurut lo, Om? Kaya deh kaya. Nggak salah sih, itu benar kok. Iya, itu nggak salah, benar. Kaya deh. Ya, mereka kaya, betul, setuju banget. Jadi mereka tuh kaya. Selain itu juga mereka tuh orang-orang yang kalau kita sering baca-baca artikel mereka, terus berita tentang mereka, wawancara segala macam tuh, mereka tuh orang yang ambis banget, bisa dibilang kayak benar-benar berusaha sekuat tenaga gitu dalam menjalani kehidupannya. Contohnya simpelnya kayak Bill Gates. Itu ketika dia pertama kali membuat program-program untuk yang sekarang kita kenal sebagai Microsoft, dia sering ditemukan ketiduran di depan komputernya. Itu berarti dia kayak menghabiskan waktu-waktu dia saat muda itu untuk membuat program yang sekarang kita kenal jadi lini-lini base dari lini-lini produknya Microsoft gitu. Terus juga ada misalnya Ahmad Zaki. Bagaimana Kak Ahmad Zaki ini dia membangun Bukalapak dari tahun 2010 dan kita baru benar-benar kenal dan jadi terkenal tuh mungkin sekitar beberapa tahun kemudian gitu, kayak 2016, 2017 sampai sekarang. Dan itu awalnya kita nggak tahu apa sih itu Bukalapak gitu. Gojek juga sama, kita baru tahu kayak tahun 2015-an, padahal dia udah mulai itu nge-build dari 2010 gitu. Nah, sebenarnya
ya persamaannya tadi yang udah disebutin gitu. Mereka akhirnya outputnya bisa kita lihat mereka adalah orang-orang yang tajir gitu. Dan juga terkenal. Nah, sekarang pertanyaannya, usia teman-teman sekarang berapa gitu? Ini nggak usah dijawab sih, karena nggak semua orang mau membuka usianya berapa. Jadi dalam hati masing-masing aja. Kayak gitu. Ya, jadi masih bahas 6 figur ini. Sebenarnya apa sih yang kira-kira membuat mereka bisa jadi kayak gini gitu? Apa sih kiranya yang membuat mereka berbeda dari orang lain gitu? Kalau menilik dari kisahnya gitu, dari berbagai seminar dan segala macam tuh, contohnya sesimpel kayak Ahmad Zaki, Kak Ahmad Zaki, contoh lagi. Dia tuh pernah dalam satu wawancaranya dibilang kalau misalnya saat mendirikan Bukalapak itu dia ingin membantu pengusaha kecil dan menengah dalam memasarkan produknya gitu. Sehingga dia buatlah platform e-commerce. Dan di awal pembuatannya, tahun 2010 itu ada di zaman dimana transaksi melalui internet itu merupakan sesuatu yang tidak umum. Sesuatu yang bahkan menurut orang-orang itu aneh dan tidak terpercaya gitu. Banyak orang yang takut ditipu gara-gara berbisnis di internet. Tapi dia dengan gigih gitu meyakinkan orang-orang gitu, terutama target dia yang ingin dia bantu, yaitu pengusaha kecil dan menengah agar mau menaruh lapaknya di Bukalapak gitu. Itu dia berjuang dari 2010 sampai dia mulai terlihat oleh kita-kita semua itu ya sekitar 2015 2016 lah. Dan selama rentang waktu itu dia coba untuk mendekati para pedagang-pedagang itu gitu, para penjual, para pengusaha kecil dan menengah, meyakinkan mereka dan mengedukasi mereka gitu, agar mereka percaya dan yakin bahwa dengan memasukkan produknya ke e-commerce itu bisa membantu mereka meningkatkan profit gitu, bisa membantu mereka memperbesar skala bisnisnya. Nah, sama halnya contoh lain kayak misalnya kayak Gojek gitu. Dulu tuh simple idenya kayak si Pak Nadiem ini dia orangnya seneng naik ojek, terus sebenarnya dia bukan yang nggak punya kendaraan ya naik ojek, tapi emang suka naik ojek aja gitu. Karena mungkin relatif lebih bisa mengatasi kemacetan gitu. Di situ dia sering ngobrol sama si tukang ojeknya itu. Nah, dari obrolan itu dia dapat sesuatu yang kiranya apa ya, bisa dibilang tuh meresahkan lah. Dari obrolan-obrolan ke tukang ojek itu mereka punya, si para tukang ojek itu punya permasalahan yang sama. Permasalahannya adalah misalnya dari 14 jam waktu mereka bekerja dalam sehari, mereka cuma dapat 4 penumpang misalnya. Terus juga dari segi dia dan teman-temannya yang menggunakan ojek, mereka mendapatkan masalah bahwa mereka tuh mau nyari ojek di pangkalan, nggak ada. Terus pas kalinya mereka nggak butuh, banyak yang nongkrong gitu di pangkalan. Nah itu masalahnya. Jadi dibuatlah misal sistem gitu, kayak sistem ojek panggilan dengan telepon yang akhirnya berkembang jadi platform kayak Gojek sekarang gitu. Nah sekarang gimana sih biar bisa kayak gitu gitu? Kita bisa nggak sih misalnya jadi orang yang ya berguna lah, atau misalnya jadi orang yang keren gitu. Sebenarnya keren tuh relatif ya, sukses juga relatif. Tapi baik lagi gitu, kita harus ngapain gitu? Kita hidup di sini ngapain? Buat apa kita hidup gitu? Buat apa kita lahir terus sekolah dan segala macam? Nah, coba kita temukan why. Apa itu? Jadi sebenarnya ada suatu, menurut Simon Sinek itu ada the golden circle. Dia memperkenalkan the golden circle yang terdiri dari lingkaran terdalam, yaitu why atau mengapa, lalu how, bagaimana, dan what, itu apa. Itu kalau misalnya dalam case misalnya contoh realnya adalah produk Apple gitu. Kita tahu produk Apple itu produk yang sebenarnya dari fitur hardware itu dibanding saingannya nggak banyak yang membuat dia benar-benar unggul gitu. Tapi dia berani menjual dengan harga yang besar gitu. Misalnya lebih tinggi beberapa juta dibandingkan kompetitor dengan spek yang kurang lebih setara gitu. Kenapa sih dia bisa menjual sebesar itu? Itu karena perbedaannya dia menjual dari why. Dia bukan menjual apa yang mereka buat, tapi mereka menjual mengapa mereka mau membuat itu. Mereka punya alasan tertentu
mengapa mereka membuat itu. Sama halnya dengan analogi tadi yang kehidupan ini. Mereka tidak asal kayak, oh gue mau bikin startup, gue bikin bisnis, atau gue pengen jadi orang kaya, gue pengen kerja di perusahaan X misalnya, atau gue pengen jadi seorang manajer akuntansi atau segala macam. Itu nggak sesimpel kayak gue pengen jadi CEO keren gitu, enggak. Tapi lebih ke gue bisa melakukan apa gitu, apa yang bisa gue lakukan. Yang dari tujuan itu, why, purpose-nya itu, akhirnya yang menuntun orang-orang ini menjadi diri mereka sekarang gitu. Jadi ini hanyalah output dari apa yang sudah mereka lakukan berdasarkan visi-visi hidup mereka gitu. Oke, lagi ke yang The Golden Circle tadi. Nah, jadi si Apple itu meskipun dia produknya lebih mahal, kenapa sih masih banyak orang mau beli gitu? Nah, karena orang tuh membeli why-nya gitu. Dia ingin menentang status quo dari barang elektronik yang ada gitu. Dia ingin bahwa bisa mempermudah hidup orang-orang. Dia ingin menciptakan sesuatu yang berdesain elegan gitu. Nah, ya orang-orang percaya dengan apa yang Apple bawa sehingga mau beli gitu. Meskipun ya dari harganya emang lebih mahal, tapi mereka percaya apa yang dipercayai oleh perusahaan Apple itu. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dari situ kalau dari kita masing-masing pernah kepikiran nggak sih kira-kira apa yang membuat kita mau tergerak gitu dalam melakukan sesuatu, beraktivitas misalnya, atau punya mimpi apa sih gitu dari kita masing-masing. Nah itu menurut gue pribadi dan teman-teman dimulai dulu aja sih, kita perlu banget untuk mikirin why, untuk menemukan why dari diri kita masing-masing itu. Kenapa? Karena simpelnya gitu, kalau misalnya kita bisa nemuin why ini, kita hidup tuh lebih ada arahnya gitu, dan nggak asal mau nyoba tanpa purpose yang jelas. Soalnya biasanya kalau misalnya kita nggak tahu mau ngapain tuh jadi bingung gitu. Kita mau maju tapi nggak tahu maju kemana. Mau diem aja juga tertinggal gitu. Jadi kita benar-benar di keadaan yang membuat bingung lah. Nah, jadi ada satu konsep lagi namanya dari Jepang, namanya ikigai atau reason to live lah bahasa Inggrisnya gitu. Sebenarnya ini tuh merupakan irisan dari beberapa aspek gitu, kayak misalnya passion. Passion itu sebenarnya apa? Passion itu adalah sesuatu yang kita suka dan kita jago di situ. Nah, itulah passion. Nah, ada juga yang disebut dengan profession atau profesi gitu. Itu adalah sesuatu yang kita jago di situ dan orang mau bayar buat itu. Itu yang disebut dengan profesi. Nah, ada lagi namanya vokasi. Vokasi itu adalah sesuatu kayak misalnya sesuatu yang orang butuh dan orang juga mau bayar buat itu. Itulah vokasi. Dan yang terakhir adalah mission. Mission itu sesuatu yang kita cintai dan orang-orang juga butuh itu. Tapi kita sebenarnya nggak bisa belum bisa ngelakuin itu, dan juga orang-orang belum tentu mau bayar buat itu. Itulah misi gitu. Nah, irisan dari semua aspek itu, dari passion, mission, profession, dan vocation itu melahirkan sesuatu yang bernama ikigai gitu. Kalau misalnya kita dalam hidup ini menemukan sesuatu yang kita cintai, yang kita suka banget nih, terus kita jago di situ, terus orang-orang rela bayar buat buat passion kita itu, juga dunia ini membutuhkan hal itu, maka hidup kita ini benar-benar akan sangat bermakna gitu. Ngejalaninnya meskipun orang ngelihatnya berat, tapi kita secara bisa lebih enjoy lah, bisa dikatakan kayak gitu. Nah, cara nemuinnya gimana? Susah sebenarnya kalau dipikir. Emang bisa nggak sih kita sebenarnya nemu sesuatu yang kita suka dan kita jago, orang mau bayar, sama orang di seluruh dunia ini butuh. Jadi kita tuh ngerjain sesuatu yang kita senang, kita jago, orang mau bayar, dan itu berkontribusi gitu terhadap dunia gitu. Gimana nemuinnya gitu? Sebenarnya ada beberapa tips sih, dari mulai dulu aja gitu. Dibagi dalam 7 tips untuk kita yang bingung mau ngapain, terutama untuk nemuin yang kayak gini, si ikigai ini. Pertama, kita bisa coba baca buku gitu. Bukunya macam-macam, entah buku yang untuk kayak keilmuan gitu, kalau misalnya teman-teman udah punya interest di satu keilmuan, atau juga buku-buku misalnya kayak buat self development, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang bisa efektif dalam bekerja misalnya, atau
bagaimana kita berkomunikasi dan segala macam. Kenapa kita perlu baca buku? Simpelnya gini, biasanya tuh orang-orang yang kayak orang-orang terkenal dan sukses itu biasanya mereka bikin buku gitu. Dan buku-buku itu tujuannya untuk nge-share value yang mereka punya gitu, pengalaman segala macam. Nah, dengan kita baca buku itu, kita bisa menyerap mindset dari mereka. Karena sebenarnya perbedaan antara orang yang tanda kutip terlihat sukses dan ya gua misalnya itu adalah pada mindsetnya gitu. Kenapa ada orang yang bisa bangun perusahaan besar dan satunya lagi dia lebih milih untuk misalnya nggak ngapa-ngapain gitu. Ada yang milih untuk bekerja, ada yang milih untuk nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang membedakan adalah mindsetnya gitu. Jadi membaca buku itu bisa jadi salah satu cara untuk memberikan inspirasi untuk mau ngapain gitu. Karena kita tadi gitu, kita dapat mindsetnya. Selanjutnya ikut workshop gitu. Buat teman-teman yang emang misalnya kurang suka baca, tuh bisa banget ikut workshop karena sifatnya lebih praktikal. Lebih ada prakteknya dan biasanya dibimbing langsung sama orang itu buat teman-teman yang lebih suka ke arah praktikal itu bisa lebih cepat lah dalam menyerap suatu ilmu atau skill tertentu gitu. Nah, yang ketiga juga teman-teman bisa sharing sama mentor. Mentor di sini nggak harus kayak mentor orang yang benar-benar kita deklarasikan sebagai mentor, ada perjanjian kayak orang pacaran, kayak lu pacar gue atau lu mentor gue, nggak harus gitu. Itu bisa siapa aja, bisa kakak lu atau misalnya senior lu atau bahkan orang yang kayak jadi pembicara seminar terus kita setelah seminar kita ajak ngobrol pun itu bisa jadi mentor kalian gitu. Dan banyak loh teman-teman orang-orang sukses di luar sana yang rela meluangkan gitu waktunya untuk memberi ilmu ke beberapa orang gitu, men-share value-nya, pengalamannya, ngajarin mindset-nya tuh seperti apa tuh banyak orang-orang di luar sana yang kayak gitu. Jadi sharing dengan mentor juga bisa jadi cara untuk memberikan inspirasi gitu supaya kita nggak kebingungan mau ngapain. Selanjutnya nonton video self development atau video yang menjelaskan tentang bagaimana kita menambah skill gitu atau video-video tutorial atau segala macam gitu. Video di YouTube misalnya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang misalnya kurang suka baca, belum ada minat baca gitu. Atau misalnya nggak ada kesempatan buat workshop, misalnya di daerah teman-teman workshopnya emang nggak terlalu banyak, itu bisa coba nonton video gitu di YouTube. Karena kalau misalnya teman-teman cek, di YouTube itu banyak banget video-video bagus, kayak misalnya konten pembelajaran. Kan lagi rame kan ya, lagi rame misalnya kartu prakerja dan segala macam. Sebenarnya teman-teman juga ada alternatif lain gitu untuk mendapatkan ilmu selain dari platform-platform itu. Teman-teman bisa cek di YouTube juga. Nah, sama video tentang self-development. Kalau bisa bicara tentang video self-development secara spesifik, tadi kan sebelumnya gue pernah singgung mengenai buku self-development. Nah, kalau di video ini, versi misalnya di YouTube, itu dia ada beberapa channel yang menjelaskan ringkasan dari buku yang ada gitu, buku-buku self-development misalnya, atau buku tentang psikologi atau buku keilmuan tertentu itu biasanya ada yang bahas di YouTube. Jadi kalau teman-teman yang belum tergerak, belum buat baca gitu, itu bisa coba lihat ringkasannya di YouTube. Ya meskipun perlu diakui kalau misalnya di video itu ada beberapa bahasan yang dirasa ada yang kurang lah pokoknya. Soalnya itu cuma ringkasan gitu. Akan lebih komprehensif kalau baca buku. Cuman nonton video itu bisa jadi langkah kecil pertama untuk menuju baca buku gitu. Nah, yang kelima dengar podcast. Dengar podcast juga bisa buat teman-teman terinspirasi untuk melakukan sesuatu gitu. Untuk teman-teman mau nge-explore diri, teman-teman mengembangkan diri atau misalnya menambah ilmu lah dengan dengar podcast. Nah, keunggulannya dengar podcast dibandingkan metode lain, dengar podcast itu bisa sambil nyambi. Misalnya kalau dulu teman-teman lagi jalan dari sekolah ke rumah ke sekolah atau ke kampus, itu sepanjang perjalanan bisa sambil dengar podcast atau misalnya sambil makan dengar podcast gitu. Jadi benar-benar fleksibel. Itulah yang membuat dengar podcast pun bisa jadi salah satu bentuk efektif gitu bagi teman-teman yang kebingungan mau ngapain. Selanjutnya bisa ikut komunitas atau organisasi sesuai minat gitu. Itu bisa dicari dimanapun. Dari yang paling dekat dari kampus atau dari eksternal kampus gitu. Untuk apa sih?
dengan di situ kita belajar bagaimana cara untuk bekerja sama gitu, memahami orang lain. Karena sebenarnya di dunia ini kita tidak bekerja sendirian gitu. Membangun sesuatu yang besar itu tidak bisa dibangun oleh satu orang belaka, perlu bantuan orang lain di sana gitu. Sama halnya kayak tadi yang gue sebut, perusahaan kayak Gojek, Bukalapak segala macam tuh dia ya nggak sendirian gitu. Dia ada co-founder, dia ada orang-orang yang membantunya gitu. Dan bisa sebesar suatu perusahaan bisa besar pun kan karyawannya nggak satu orang gitu. Pasti butuh orang lain juga. Nah, dengan bekerja sama, belajar bekerja sama itu bisa jadi langkah yang bagus juga. Sama ini lagi nih kerennya, keunggulannya ikut komunitas atau organisasi. Ini misalnya bayangin gini, kita misalnya baca buku nih, self development atau buku-buku apapun. Terus atau misalnya dekat podcast atau nonton video. Nah, keunggulannya nih kalau misalnya teman-teman di kampus gitu, itu bisa langsung dipraktekin di organisasi gitu. Bagaimana misalnya mempengaruhi orang, bagaimana caranya kita menggunakan empati dalam berkomunikasi, bagaimana caranya kita bisa mengarahkan orang-orang sesuai dengan visi yang dibawa oleh organisasi tersebut gitu. Itu kan hal-hal yang biasanya dibahas di buku self development. Nah, itu bisa teman-teman langsung praktekin di komunitas atau organisasi yang teman-teman coba untuk ikuti gitu. Kalau misalnya udah lulus gimana gitu? Ya komunitas tuh banyak gitu, nggak cuma di kampus. Ada kayak misalnya NGO juga banyak gitu. Itu bisa buat menambah ilmu juga. Next, ikut acara volunteer. Kurang lebih sama ya, maksudnya benefitnya nggak terlalu jauh beda dengan yang poin 6 tadi yang komunitas atau organisasi. Di sini teman-teman belajar juga bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, juga bisa lebih memahami situasi kondisi yang ada di masyarakat sih, karena dengan kalau misalnya kita ada keinginan untuk merubah dunia lebih baik, kayak keren banget ya. Tapi ya adalah relatif. Dengan mengikuti acara volunteer itu bisa jadi satu step yang baik sih untuk mencoba untuk memahami apa yang ada di lingkungan sekitar kita gitu, kayak gitu. Nah, selengkapnya bisa dicek di podcast mulai dulu aja, episode 14. Judulnya 7 tips buat lo yang bingung mau ngapain. Nah, tapi emang nggak semudah itu. Maksudnya, ya oke, misalnya oke kita baca buku, oke kita dengar podcast, oke organisasi segala macem. Tapi emang gimana ya? Nggak semudah itu sih dilakuin. Kayak mungkin kita, oh ya harus baca buku nih. Kita beli buku misalnya, ambis ke toko buku, terus kita baca. Terus 2 hari kemudian kita tinggalin bukunya, terus berdebu. Atau misalnya kita beli banyak buku, taunya diplastikin. Masih diplastikin, maksudnya belum dibuka. Atau misalnya hal-hal lain yang sebenarnya kita pengen lakuin, yang membuat kita berkembang, terus melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat kita berkembang, tapi kita mager gitu. Emang sih manusia tuh emang gak sekuat itu, maksudnya gak banyak dari kita yang bisa konsisten. Nah, terus gimana caranya sih supaya kita mau mengeksplor diri gitu? Gimana caranya supaya kita bisa menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik yang membuat diri kita menjadi lebih baik setiap hari. Nah, kita coba buat sistemnya, buat sistem ke diri sendiri gitu. Kita coba untuk kita persulit kebiasaan buruk dan kita permudah kebiasaan baik gitu. Yang pertama misalnya contoh case nyatanya ngemil gitu. Gue suka banget ngemil. Gimana caranya? Enggak sih, gue nggak suka. Tapi beberapa teman gue ada yang suka ngemil. Nah, ada teman gue yang berhasil ngurangin ngemil. Katanya tuh dia coba untuk menaruh cemilan di tempat yang sulit dijangkau. Kenapa? Biasanya tuh ngemil tuh karena orang cenderung iseng kan, kayak sambil nonton terus kayak ini nggak ada yang dipegang likunya gitu. Akhirnya ditaruh cemilan di tempat di dekat TV misalnya, berarti tiap dia nonton TV dia nyemil. Nah, tapi dia mau ngurangin itu. Akhirnya dia taruh si tempat cemilan ini di tempat yang sulit dijangkau atau bahkan susah dicari gitu. Dengan itu dia sedikit demi sedikit akan frekuensi ngemilnya bakal berkurang gitu. Yang kedua tadi, misalnya baca buku mager, kita bisa taruh buku di tempat yang paling dekat di kita gitu, misalnya kasur. Oke, mungkin kita baru baca sedikit, 1-2 halaman lah misalnya setiap kesempatan. Tapi kalau misalnya kita udah kebiasaan jadi suatu habits gitu, bukan nggak mungkin nanti dalam beberapa waktu
waktu kemudian, misalnya dalam 1-2 bulan kemudian teman-teman jadi orang yang seneng baca buku kayak gitu. Nah, jadi kita semua coba untuk membuat sesuatu yang disebut starting ritual gitu. Misalnya kalau pengen olahraga, gue pengen kurus misalnya, gue pengen sehat gitu. Kita coba mulai niat olahraga. Tapi biasanya kalau kita niatin olahraga terus besoknya mau olahraga tuh kayak susah gitu. Ya nggak sih? Kayak, oh pengen lari besok, akhirnya nggak jadi gitu. Mager, akhirnya rebahan lagi, selimutan lagi. Coba coba kita pantik keinginan olahraga itu. Coba kita pantik diri kita untuk mau olahraga dengan hal yang simple. Misalnya kalau mau olahraga, oh kita berarti pas mau tidur atau misalnya pas bangun tidur kita ganti baju jersey misalnya atau baju olahraga. Nah, simple kan, itu cuma kayak bentar doang kita pakai jersey gitu. Dah dari situ tuh udah, oh ini gue udah pakai jersey nih. Jadi deh gue olahraga. Sesimpel itu. Awalnya mungkin itu awalnya suatu hal yang simple, tapi kalau disadari sebenarnya itu hal yang simple tapi bisa memantik kita untuk memulai kebiasaan baik gitu. Itu disebutnya atomic habits gitu. Nah, habis itu dipaksa mau nggak mau. Ada suatu penelitian yang menyatakan kalau misalnya untuk membuat habits atau kebiasaan baru itu kita butuh 21 hari. Nah, diusahakan selama rentang itu tuh jangan sampai kita gagal lebih dari 2 hari. Misalnya kita mau olahraga gitu, rajin jogging tiap pagi misalnya. Awalnya kita jogging hari pertama, hari kedua, terus loss kedua hari kemudian, 3 hari itu jangan. Kalau bisa tuh paling parah tuh 2 hari gagal gitu. Karena kalau enggak tuh semakin sulit bagi kita untuk membentuk habit baru gitu. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan itu kesimpulannya apa sih? Jadi sebenarnya penting sih buat kita semua gitu untuk menggali sebanyak-banyaknya pengalaman gitu. Karena ya tadi gitu nggak mudah untuk menemukan uh, alasan untuk hidup yang tadi kita sebut sebagai ikigai ini. Itu bukan sesuatu hal yang 1-2 hari kita bisa nemu gitu. Untuk menemukan si irisan dari keempat aspek ini, banyak orang spend waktunya akhirnya baru benar-benar nemu ini gitu. Nah, sebenarnya dari awal deh, paling simple, passion deh. Apa lu yakin gitu, apa yang lu akuin sebagai passion lu sekarang benar-benar passion? Gimana kalau misalnya lu coba cari pengalaman lain atau coba ilmu lain gitu, ternyata lu lebih cinta sama ilmu itu dan lebih jago di ilmu itu daripada ilmu yang lu kira passion sekarang gitu. Atau profesi yang lu kira atau sesuatu yang lu kira passion lu gitu. Karena itu sebenarnya semakin kita banyak mengeksplor diri gitu, kita semakin bisa banyak inputan yang membuat kita menemukan sesuatu yang memenuhi keempat ini gitu. Lagi, nah kalau udah nemu itu gimana? Habis itu ditekunin. Coba dipaksa jadiin suatu habits yang ngebentuk teman-teman sekalian gitu. Pastikan sesuatu tersebut itu sesuatu yang bisa membantu teman-teman untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama gitu, sehingga hidup lebih bermakna. Kayak simple tadi eh, Ahmad Zaki, Pak Ahmad Zaki gitu, dia struggling bertahun-tahun meyakinkan orang-orang pada pengusaha kecil dan menengah gitu bertahun-tahun supaya mereka terbantu dan bisa memperbesar penghasilannya gitu. Itu kan sesuatu yang bersifat menolong ya. Nah, kalau misalnya kita effort melakukan sesuatu yang sifatnya menolong tuh bakal buat hidup kita bermakna sih. Nah, biasanya hal-hal yang kayak gitu yang buat seseorang tuh berbeda dengan yang lainnya. Kayak tadi juga Gojek tuh gue percaya banget gitu. Nadiem Makarim tuh bikin Gojek bukan mau jadi CEO keren-kerenan. Tapi ya tadi itu, dia menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Di bidang transportasi tadi, konteksnya Gojek kayak gitu. Nah, kalau dari kami, tim mulai dulu aja, kami percaya kalau misalnya kita semua gitu, anak muda itu dari latar belakang apa aja, itu punya harapan untuk memulai apa yang diinginkan gitu. Nah, gimana sih kalau dari kami mulai dulu aja mulainya. Jadi kami tuh udah kayak bikin beberapa
kayak produk gitu. Pertama ada online sharing kayak sekarang gitu. Sama sebelum-sebelumnya ada cuman bentuknya nggak Google Meet kayak gini, bentuknya kemarin tuh kayak di chat gitu. Jadi kayak seminar tapi di chatting. Yang kedua kita juga ada marketplace workshop, namanya mulai dulu aja.net. Itu isinya kursus-kursus gitu. Kalau misalnya nyari kursus bisa di mulai dulu aja.net. Yang selanjutnya ada konten-konten yang bisa teman-teman cari di Instagram mau di podcast ataupun di sosial media mulai dulu aja yang lain. Jadi websitenya yang merupakan marketplace workshop. Nah, sebenarnya ini sih, kalau misalnya teman-teman punya acara gitu, bisa banget didaftarin acaranya ke mulai dulu aja. Nanti kita coba bantu di bagian misalnya pendataan dan segala macam. Terus juga kalau teman-teman misalnya pengen nyebarin pengen berbagi value ke orang-orang lain, pengen jadi pembicara atau segala macam tuh bisa juga dimulai dulu aja. Jadi mulai dulu aja itu bisa membantu mereka yang ingin membuat acara maupun mereka yang ingin belajar gitu. Kayak gitu. Nah, ini sosial medianya, ada Instagram, terus podcastnya di Spotify bisa dicari, YouTube ada, LinkedIn sama email. Sekian. Ini jadi sebenarnya mulai dulu aja ini udah pernah kerjasama sama beberapa pihak. Ada Komet itu kurang lebih kayak komunitas pegiat startup itu di Jabodetabek. Terus ada 1% itu startup di bidang ilmu-ilmu kehidupan lah. Bisa dicek di YouTube juga, sama Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UI. Kayak gitu. Sekian dari gua. Makasih.